Kalau saya bilang SEO, teman-teman sekalian pasti langsung mengarah ke search engine terbesar, yaitu Google. Nah, pada dasarnya search engine itu dimiliki oleh hampir semua website, ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu perbedaannya SEO dan juga SEM. Jadi, ikuti terus video ini sampai habis. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Joni Twindra, seorang IT spesialis. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang SEO dan juga SEM. Nah, sebelum saya menjelaskan SEO dan SEM, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang paling penting, search engine. Nah, di sini ya teman-teman, banyak sekali kesalahan ya. Orang berpikir search engine itu hanya Google. Saya tidak mengatakan itu adalah salah, tetapi memang Google itu yang terbesar, ya, mesin pencari terbesar, karena dia memang website yang terfokus pada mesin pencari. Tetapi di setiap website itu sebenarnya ada loh ya search engine. Nah, search engine itu apa? Search engine itu kok kalian melihat di hampir semua website itu kaca pembesar. Ya, search engine itu mesin pencari yang akan membantu kita untuk mencari apa yang kita mau melalui kata kunci atau keyword. Nah, seperti contohnya kalau kalian sedang mau berbelanja, kalian pasti mendatangi e-commerce. Nah, pasti kalian akan melakukan pencarian. Nah, kalian akan langsung mencari mesin pencari. Itulah search engine. Jadi, di hampir semua website sebenarnya ada search engine. Tetapi karena Google yang terbesar dan dia terfokus pada mesin pencari dengan database yang sangat besar juga, dia menjadi terkenal. Jadi mindset kita otomatis langsung mengarah ke Google kalau kita menyebutkan tentang search engine. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah mengerti, sudah pasti mindset kalian sudah lebih besar nih. Berarti tandanya di setiap website ada search engine. Yang akan saya jelaskan kali ini sebenarnya fungsi dari search engine dan juga search engine marketing. Ya, jadi SEO itu memiliki singkatan Search Engine Optimization. Nah, yang berarti mengoptimalkan si mesin pencari. Tetapi kalian harus tahu, mesin pencari ini bergerak atas kata kunci. Jadi yang paling penting itu kata kunci kita. Sebagai contoh, saya ingin berbelanja misalkan handphone Android dengan RAM 8GB. Saya akan mengetikkan Android 8GB. Lalu mesin pencari akan menelusuri database. Ya, yang diberikan pada kita itu sebenarnya adalah link. Ya, link di setiap website itu berupa link sebenarnya, halaman. Dari halaman itu akan berisi beberapa hal. Sebagai contoh, kalau website company profile itu biasanya akan berisi judul, titel, daftar isi mungkin seperti menu, kontennya, dan yang lainnya. Yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu pembuatan tentang website ya. Di situ saya sudah menjelaskan SEO yang bagus itu seperti ibarat buku, memiliki judul, daftar isi, ada bab, ada subbab, ada paragrafnya, dan akan lebih baik ada gambar dan lainnya sampai ke daftar pustaka. Kalau kita ubah menjadi sebuah website, itu berarti ada titelnya, judulnya. Kalau kalian masuk ke suatu halaman website, akan tertulis H1. Nah, H1 itu ibarat judul dari halaman tersebut. H2 itu mereferensikan bab, ya, dan juga mungkin ada H3, subbabnya apa, dan juga ada konten berupa teks, itu namanya paragraf,
sampai ke footernya. Nah, jadi hal semacam itu. Yang paling baik ya seperti menyerupai sebuah buku ya. Dan dia juga pasti setiap search engine itu memiliki kriteria yang berbeda-beda ya, dan memiliki poin nilai tertentu untuk si halaman tersebut. Jadi setiap kali kita menciptakan suatu halaman, itulah yang harus kita perhatikan. Mungkin yang ada menjadi pertanyaan itu, kenapa sih mungkin konten saya, halaman saya itu tidak muncul di search engine? Ya, search engine ini bisa dikatakan memiliki syarat. Jadi SEO itu sebenarnya adalah syarat atau bisa dibilang aturan. Jadi bisa kita ikuti atau tidak. Tapi kalau kita ikuti, itu akan bagus. Nah, kenapa? SEO ini diciptakan untuk membantu kita memberikan suatu halaman website yang bagus untuk pengunjung. Dan di sini untuk mengoptimalkannya ada banyak cara sebenarnya. Kalau kalian menggunakan tools ya atau peralatan secara online, itu akan sangat banyak seperti SEO checker atau dan yang lainnya, ada SEM tools, dan banyak lagi deh. Mereka semua akan menyarankan beberapa hal untuk kalian, seperti nilai untuk judul mungkin bagusnya 23 huruf misalkan, atau H1 ini cuma boleh 1, kalau ada 2 skor kalian akan turun. Dan juga misalkan kalian menggunakan styling ya, CSS, itu tidak boleh inline, harus digabungkan di luar. Kenapa? Agar halaman website kalian akan menjadi lebih ringan. Nah, jadi hal seperti itu. Kalau kalian menggunakan tools, kalian akan terpaku pada tools itu. Tetapi yang kalian harus sadar ya, setiap tools hanya menyarankan. Boleh kita ikuti, boleh tidak. Kalau kita ikuti ya hasilnya akan bagus. Tetapi yang akan saya bilang di sini, biarpun SEO kalian bernilai 100%, tidak akan menjamin muncul di nilai pertama. Kenapa? Yang menentukan itu adalah platform yang akan kalian pakai. Kalau kalian menggunakan si Google, tentunya Google ini memiliki kriteria tersendiri. Atau misalkan SEO marketing, e-commerce. Nah, e-commerce ini mungkin agak berbeda karena si Google hanya mengarah kepada link website, sedangkan si e-commerce akan mengarah kepada produk. Nah, di sini kriteria mereka akan berbeda. Jadi perhatikan kriterianya itu apa. Kalau e-commerce akan lebih mementingkan gambar. Kualitas gambar kalian harus bagus. Judul kalian misalkan harus tepat. Jadi misalkan judul produk, keterangan, dan juga misalkan deskripsi. Nah, deskripsi paling bagus itu misalkan ada 2000 kata. Atau dan yang lainnya seperti garansi produk, tahun pembuatan, dan yang lainnya. Ya, jadi setiap platform itu berbeda-beda. Nah, kalau kalian tanya saya juga tidak tahu. Kenapa? Yang terpenting itu kalian harus bisa memenuhi kebutuhan dari si platform tersebut. Jika kalian menggunakan e-commerce ya, kalian harus mengikuti aturannya. Karena ketika kita mengikuti aturan tersebut, kita akan diberikan poin yang lebih. Tetapi kalau kita mengikuti si Google, ya kita harus tetap mengikuti aturannya si Google. Kenapa? Nanti kita akan diberi poin yang bagus juga. Setiap itu ada penilaiannya. Nah, untuk menjadi yang peringkat teratas, kalau di Google, akan saya jelaskan di video saya nantinya. Tapi kali ini saya akan membahas SEO terlebih dahulu. Nah, kalau di sini kalian sudah paham ya, jadi bisa dibilang SEO itu adalah aturan. Jadi tidak menjamin, saya katakan sekali lagi tidak menjamin
halaman kalian akan menjadi yang pertama. Ya, karena kondisi tersebut ditentukan oleh platform. Jadi kita harus mengikuti aturan dari platform tersebut. Nah, bagaimana dengan SEM? Seperti yang saya bilang sebelumnya, SEM itu menggunakan biaya. Nah, yang berarti kita beriklan. Kita menggunakan iklan untuk menampilkan halaman kita. Bisa dibilang itu cara paling cepat untuk halaman kita muncul di yang teratas ya, tertinggi. Tetapi tentunya akan ada saingan juga. Tetapi untuk platform tertentu biasa menggunakan trik yang agak berbeda. Contohnya di saat kita sedang melihat produk nih ya, karena kita membayar, terkadang dia akan menyelipkan produk kita di tengah-tengah. Jadi muncul dan dia akan menuliskan suatu tanda yang menunjukkan kalau ini adalah iklan. Mungkin produk ini rekomendasi, produk ini sangat bagus. Nah, kegunaan SEM ini sebenarnya buat orang yang baru pertama kali ya. Ibarat kata dia belum terkenal dan produknya itu baru. Kalau dia tidak melakukan sesuatu apapun, biarpun SEO-nya bagus lah, dia hanya bisa bersaing di awal. Di awal itu maksud saya itu kalau untuk e-commerce produk baru. Nah, kalau di Google bagaimana si full search engine? Nah, itu berbeda lagi. Mungkin kalian tidak akan muncul. Nah, salah satu caranya ya dikenalkanlah yang namanya SEM. Kita beriklan dan sebenarnya untuk mencari visitor non-organik. Dan kita berharap non-organik ini akan menjadi visitor organik. Jika dia sudah datang ke website kita sekali, ya di saat kita beriklan, kita akan berharap dia datang kembali menjadi organik. Ya, yang ibarat kata tidak melalui iklan. Kenapa? Karena nilai visitor non-organik itu biasanya di antara tidak memiliki poin atau poinnya kecil. Jadi nilai kunjungan itu dianggapnya dari iklan. Berbeda dengan visitor yang organik. Mungkin poinnya akan lebih besar. Nah, tentang visitor ini juga akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan dulu sampai kalian mengerti tentang SEO dan juga SEM. Jadi sebenarnya kesimpulannya itu yang pertama, SEO tidak menggunakan biaya. Jadi kita mengoptimalkan halaman website kita. Baik itu kita sedang menggunakan platform orang, seperti contoh kita berjualan di website orang, ya menggunakan marketplace. Kita memperbagus halaman tersebut seperti menaruh gambar yang oke, atau di sosial media seperti mungkin Facebook dan yang lainnya. Ya, kita mengikuti aturan tanpa biaya. Sedangkan SEM itu menggunakan biaya. Ibarat kata kita beriklan yang bertujuannya ya sudah tentu menarik visitor ke dalam website kita, halaman yang telah kita buat. Itu yang paling pertama. Nah, kedua ini sebenarnya tentang visitor ya. Bagaimana kita mendapatkan visitor organik dan juga non-organik. Di awal untuk orang yang belum terkenal ibarat kata, kita akan mencari yang non-organik dulu menggunakan SEM. Kita bayar, kita dapat, kita berharap visitor tersebut akan kembali lagi menjadi organik. Nah, sudah tentu di sini lama kelamaan kita akan membutuhkan SEO-nya dari berbayar menjadi tidak berbayar. Kalau kita sudah terkenal ibarat kata, kita tidak perlu mengenalkan diri kita
kita cukup berfokus pada SEO. Nah, sebenarnya dari kedua hal itu, cuman itu dua hal yang paling penting untuk kalian ingat. Nah, sampai di sini seharusnya kalian sudah paham tentang SEO dan SEM. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana halaman kalian bisa muncul di rank pertama pada Google. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan ikuti saya terus. Karena di video saya yang ke-10 saya akan memberikan video mendapatkan penghasilan secara pasif hanya menggunakan handphone. Dan tenang, ini mendapatkan penghasilan secara halal. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya ini. Salam sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua.